Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita langsung gali nih, satu gagasan inti dari buku The Success Principles-nya Jack Canfield. Sebuah prinsip yang praktis banget di bab 23, yaitu tentang menerapkan aturan 5. Sumber kita kali ini fokus banget ke sana. Tujuannya apa? Ya, buat bongkar gimana sih tindakan kecil tapi konsisten tiap hari itu bisa bantu Anda gitu ya, menaklukkan tujuan yang rasanya gede banget. Apalagi kalau lagi ngerasa, aduh banyak banget pilihan, bingung mau ngapain? Oke, kita bedah ya. Nah, cerita di balik aturan ini cukup relevan loh. Bayangin aja Jack Canfield sama Mark Victor Hansen. Waktu itu mereka baru mau meluncurkan buku Chicken Soup for the Soul yang pertama. Pengennya jadi bestseller kan? Terus mereka kumpulin saran banyak banget dari 15 penulis bestseller lain, terus pakar pemasaran dan pointer, sampai baca buku 1001 Ways to Market Your Book. Banyak banget idenya. Hasilnya? Ya bisa ditebak. Bener-bener kewalahan. Overwhelmed gitu. Iya. Kebanyakan ide bagus malah bikin macet ya kadang. Betul. Bingung mau mulai dari mana kan? Padahal mereka juga masih harus jalanin bisnis seminar mereka. Mungkin Anda juga pernah ngerasain hal serupa. Punya rencana seabrek, tapi malah stuck. Persis. Nah, di tengah kebingungan itu, mereka cari bimbingan. Ketemu guru namanya Ron Scolastico. Yang menarik itu nasihatnya. Sederhana banget, tapi ngena. Dia pakai analogi, gini katanya. Kalau kamu setiap hari datang ke pohon yang gede banget, terus kamu tebang 5 kali pakai kapak yang tajam banget, pada akhirnya nggak peduli segede apa pohon itu, pasti bakal tumbang juga. Wah, analogi yang visual banget ya. Langsung kebayang gitu pohon raksasanya. Jadi ini bukan cuma soal sibuk nebang aja, tapi konsistensi ayunan kapaknya itu ya yang fokus. Tepat sekali. Nah, dari situ lahir aturan 5 ini. Betul. Intinya ya itu tadi, lakukan 5 hal spesifik setiap hari. 5 hal ini harus yang secara langsung bikin Anda lebih dekat ke penyelesaian tujuan besar Anda. Canfield sama Hansen beneran loh nerapin ini buat buku mereka. Jadi setiap hari nggak boleh nggak mereka lakuin 5 aktivitas pemasaran spesifik. Tapi kenapa sih ini bisa efektif banget? Oke, dia mau mecah tugas besar ya, tapi ada mekanisme lain nggak yang bikin ini works gitu? Ada beberapa lapis sebenarnya. Pertama, ya itu tadi, dia mecah tembok, aduh ini kegedean buat dimulai. Secara psikologis, ini nurunin energi aktivasi lah istilahnya, buat mulai gerak. 5 langkah spesifik kan rasanya jauh lebih mungkin dilakuin daripada katakanlah nulis buku atau bangun bisnis, gitu aja kan? Iya, masuk akal. Lebih nggak nakutin ya. Betul. Terus yang kedua, ini nyiptain momentum. Tiap hari Anda selesaiin 5 hal itu, Anda dapat feedback positif kecil. Nah, itu bangun kepercayaan diri, bangun keinginan buat lanjut terus. Ini persis kayak kutipan Robert Collier itu. Sukses itu ya jumlah dari usaha-usaha kecil yang diulang hari demi hari. Dan ini otomatis ngelatih otot kegigihan sama mengambil tindakan juga prinsip lain di buku itu. Jadi Anda nggak perlu mikir, oke aku harus gigih, nggak perlu. Aturan 5 ini adalah praktek kegigihan itu sendiri. Menarik. Jadi udah include di dalam sistemnya ya. Tapi ada potensi jebakan nggak sih? Maksudnya gimana kita mastiin 5 tindakan harian itu beneran yang paling nendang hasilnya? Bukan sekedar ya udah 5 hal paling gampang aja biar checklistnya keisi. Nah ini pertanyaan kritis banget. Kuncinya di kata spesifik sama relevan. Tindakannya itu harus benar-benar ngedorong jarum kemajuan. Jadi bukan cuma ngerjain laporan, tapi mungkin lebih spesifik, selesaikan bagian pendahuluan laporan X, atau kumpulkan 3 data kunci buat laporan Y. Gitu contohnya. Dan penting juga buat ada tinjauan berkala, mungkin mingguan atau bulanan gitu. Cek lagi, 5 tindakan ini masih yang paling strategis nggak ya buat tujuan saya sekarang? Jadi ada fleksibilitas buat nyesuaiin 5 tindakan itu juga. Oke. Jadi harus spesifik, relevan, dan dievaluasi ya. Nah ini berarti relevan banget buat Anda semua yang mungkin lagi punya tujuan besar. Apapun itu ya, bisa jadi ngeluncurin proyek baru, belajar skill, atau bahkan perbaiki kesehatan. Coba deh pikirin satu tujuan besar Anda sekarang. 5 tindakan spesifik apa yang bisa Anda lakuin hari ini, terus setiap hari setelahnya. Ingat ya, spesifik. Misalnya tujuannya kebugaran mungkin ya. 1. Lari 20 menit. 2. Lakuin 15 push-up. 3. Siapin bekal sehat buat besok. 4. Minum air putih 2 liter. 5. Tidur cukup 7 jam. 5 hal yang jelas bisa diukur.
Dan jangan pernah remehin kekuatan kumulatifnya loh. Satu hari mungkin rasanya nggak signifikan ya, cuma gini doang. Tapi coba lakuin itu sebulan, 1 tahun, wah efeknya itu eksponensial. Nggak kerasa numpuknya. Ini bukan soal lompatan heroik sesekali gitu, bukan. Tapi soal kemajuan yang stabil, yang pasti terjadi. Kayak air netes terus-terusan bisa ngelubangin batu kan? Intinya mengubah niat baik, yang seringkali cuma di angan-angan, jadi disiplin tindakan harian yang nyata. Jadi intisarinya jelas banget ya. Konsistensi dalam tindakan kecil yang fokus itu senjata ampuh banget buat ngelawan rasa kewalahan. Dan jadi kunci buat ngeraih hal-hal besar. Aturan 5 ini ngasih kerangka kerja yang praktis banget buat itu. Jadi bukan nunggu inspirasi datang, tapi kita bangun sendiri inspirasi itu lewat disiplin harian. Persis. Ini soal bangun momentum. 1 hari, 5 tindakan. Terus-menerus. Fokusnya di proses harian itu, bukan cuma mikirin hasil akhir yang mungkin masih jauh. Nah, sebagai penutup nih ya, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Coba bayangkan deh, kalau Anda benar-benar menerapkan aturan 5 ini secara konsisten selama 1 tahun penuh buat satu tujuan besar Anda. Itu artinya kan sekitar 1825 ayunan kapak yang fokus ya. Kira-kira perubahan apa sih yang paling mengejutkan yang mungkin Anda lihat dalam diri Anda atau pada hasil yang Anda capai setahun dari sekarang? Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.